Tetap semangat. Belum dimulai pembelajaran, marilah kita baca doa. Silakan dipimpin oleh KM, ya, Kasmiri. Sebelum melakukan kegiatan, mari kita baca doa. Baca doa dimulai. Doa selesai. Semuanya hadir? Hadir. Siapa yang tidak hadir? Angga. Kenapa? Anggi. Kenapa? Anggi. Nabila sakit. Ya. Nabila sakit. Lupa pulpen pulpen. Ya. Jadi 2 orang yang tidak hadir. Student? Good morning. How are you today? I'm good. How are you today? I'm good. Yes, good. Okay. Hari ini kita akan membahas tentang narrative text. Ada yang tahu apa itu narrative text? Ada yang tahu? Pernah dengar dongeng Malin Kundang? Cinderella? Itu kisah nyata atau hanya fiksi belaka? Fiksi. Jadi fiksi itu artinya gini, narrative text itu adalah teks yang menceritakan tentang cerita, ya, masa lalu, ya, yang dikemas seolah-olah itu seperti nyata. Ya, sederhananya seperti itulah, supaya kalian tahu ini narrative text. Nah, apa saja sih sebenarnya dalam narrative text? Di narrative text itu ada apa? Ada 3 generic structure. Jadi generic structure itu struktur bahasa pokoknya. Ya, satu ada orientation, kedua ada complication, dan kita berdoa biar pandemi ini cepat berakhir. Untuk materi kali ini, gua akan menjelaskan tentang translasi atau pergeseran. Sebelumnya ini termasuk materi transformasi. Transformasi itu akan dijelaskan mengenai translasi dulu, pergeseran. Ini ada pergeseran. Jadi misalkan ada sebuah benda, kalian akan geser, kalian akan dorong, berubah tempat nggak? Berpindah nggak? Berpindah. Nah, itu disebut dengan pergeseran. Nanti kita akan bawa ke matematikanya sendiri. Misalkan ada sebuah bangun data, apakah itu segitiga atau segi 4, akan kita geser posisinya, misalkan segitiga atau segi 4 itu di sebuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sekalian selalu sehat ya. Hari ini ada yang tidak hadir? Siapa? Anggi. Oh, iya. Kenapa? Sakit. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bioteknologi. Bioteknologi ini adalah bab ke-7 dari dari 1 tahun ini, berarti semester sekarang ya, mulainya adalah bioteknologi. Ada yang tahu apa itu bioteknologi?
Ada yang tahu nggak? Dari katanya aja, bioteknologi. Ada yang tahu? Oke, kalau belum ada tahu, tujuan pembelajaran kali ini kalian harus mengenal, memahami apa itu bioteknologi, produknya bagaimana, peranannya terhadap kehidupan sehari-hari bagaimana. Ya, jadi materi sekarang adalah bioteknologi dengan tujuan seperti itu. Nah, bioteknologi ada yang tahu? Bioteknologi apa? Teknologi. Bioteknologi itu apa? Barang atau apa gitu? Tahu nggak? Belum. Kamu pernah suka minuman Yakult seperti itu? Suka. Gimana rasanya Yakult? Asam. Atau ada yang suka roti? Ada. Nah, itu adalah salah satu produk dari bioteknologi. Ada lagi yang tahu produk bioteknologi yang lain? Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, kita semuanya bisa bertatap muka lagi ya. Dari sekian lama kita tidak berjumpa ya, tidak belajar seperti ini, tapi alhamdulillah untuk pertemuan hari ini walaupun 2 jam mungkin ya, 2 jam pelajaran, kita bisa bertatap muka ya di kelas ini untuk belajar bersama-sama mengenai unsur-unsur intrinsik dalam CPR ya. Siapa di antara kalian yang bisa mengulas kembali ya apa itu CPR? Ayo, siapa? Angkat tangannya, kemudian sebutkan bagaimana itu CPR. Apakah itu dari artinya, apakah itu langsung dari unsur-unsurnya ya. Pernah kan kalian belajar tentang teks ini teks prosa gitu ya. Prosa itu kan dibagi beberapa macam ya, bukan cerpen saja, dongeng juga termasuk. Ada kan unsur intrinsiknya? Ya. Nah itu juga sama. Nah cerpen coba sekarang dilihat dari unsur intrinsiknya, siapa yang masih ingat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Kalian sehat? Terima kasih kalau kalian sehat, dan ibu juga harapkan kalian selalu sehat semuanya. Walaupun kita dalam keadaan pandemi seperti ini, tapi ibu minta kalian tetap menjaga kesehatan dan juga jangan lupa protokol kesehatan diutamakan. Itu ya. Anak-anakku yang dicintai, pada hari ini pertemuan kita adalah untuk mengingatkan kembali bahwa kita selama ini walaupun dalam keadaan apapun kita tetap belajar harus tetap ditambahkan. Adapun yang akan ibu bahas pada hari ini yaitu mengenai teks tanggapan. Siapa yang tahu apa yang dimaksud dengan tanggapan? Kalian sering kan menanggapi teman, menanggapi guru, atau menanggapi siapa saja. Siapa yang bisa? Acungkan tangan. Ya, siapa namanya? Sani. Sani. Apa Sani tentang apa? Teks yang berisi komentar atau evaluasi. Teks yang berisi komentar atau evaluasi. Ada yang bisa menambahkan? Silakan. Ayo, selain dari Sani. Ini siapa namanya? Apa tanggapan? Bisa kamu? Ada. Anak-anak sekalian, hari ini kita dipertemukan kembali dengan pembelajaran IPA. Apakah masih semangat ya? Nah, untuk sekarang ini sebelum kepada pembelajaran, mari kita buka dulu pembelajaran ini dengan
membaca doa dalam hati masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Baik ya. Di dalam pembelajaran IPA yang akan sekarang kita pelajari yaitu bab tentang besaran dan pengukuran. Bahwa di dalam pengukuran itu ada komponen, salah satunya adalah besaran. Dan untuk lebih jelas ya, sebelum memulai kita pada mengukur, kita harus tahu dulu itu apa yang disebut dengan besaran. Jadi definisi besaran itu adalah sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan nilai dan satuan. Itu banyak contoh yang kita ketahui, salah satunya ada besaran pajak. Tapi kita sering juga terkecoh dengan beberapa contoh di alam. Kita belajar mengenai benua dan samudra. Sebelum ke benua dan samudra ya, kalian di kelas 8 masih ingat nggak? Kalian belajar mengenai benua-benua di dunia. Itu materi di kelas 8 nya sudah ada. Nah sekarang diperjelas untuk di kelas 9 ada benua dan samudra. Masih ingat benua yang ada di dunia itu ada berapa? Ada? Ya, yang pertama kalian sekarang ada di benua mana? Benua Asia. Asia sebelah mana kita? Asia bagian tenggara. Ada berapa negara di Asia bagian tenggara? Ada berapa negara di Asia bagian tenggara? Yang masuk menjadi negara-negara anggota ASEAN. Ada berapa negara? 1 ASEAN. Nah, kalau kalian lupa ya materi mengenai negara-negara yang ada di dunia, mengenai negara anggota ASEAN, ingat kan kalian sekarang ada di benua bagian benua Asia. Nah, benua yang ada di dunia itu tadi kan ada 5. Coba benua mana yang paling luas di dunia? Asia. Yang kedua? Yang kedua? Benua Amerika. Yang ketiga? Yang ketiga benua mana? Afrika. Yang keempat? Benua Eropa. Betul. Yang kelima yang paling kecil benua di dunia? Benua Australia. Greeting card ya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang materi greeting card. Yang tahu nggak apa itu greeting card? Kartu apa? Kartu ucapan ya. Jadi kalau misalnya ada teman kita atau siapapun yang akan they have occasion atau ada peristiwa atau apapun ulang tahun misalnya ya, kita bisa mengirimkan sebuah kartu ucapan. Nanti hari ini kita akan belajar bagaimanakah membuat sebuah kartu ucapan dalam bahasa Inggris. Pernah membuatnya? Ada yang pernah? Belum pernah sama sekali. Misalnya ada teman kalian yang ulang tahun, kita kan suka mengucapkan ya. Nah kita kirim kartunya. Ada yang pernah membuat? Ada yang pernah membuat? No? Belum pernah? Ada yang pernah membuat tidak hanya berupa kartu, tapi mungkin sekarang kan sudah zamannya itu ya teknologi,
kita bisa membuat greeting cardnya menggunakan aplikasi. Ya, pernah dia membuat? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana membuat kartu ucapan, baik itu berupa di kertas ya, ataupun kita akan menggunakan aplikasi yang ada di handphone kalian. Oke guys, jadi hari ini seperti yang sudah dijelaskan, kita belajar tentang advertisement atau yang dalam bahasa Indonesia itu adalah iklan. Ada yang pernah melihat iklan? Melihat iklan di mana? TV. Selain TV di mana? YouTube. Selain YouTube di mana? Sosial media seperti apa? Ada iklan yang paling kalian sukai, yang pernah kalian lihat? Iklan apa? Selain itu iklan apa lagi? Ada yang pernah lihat iklan dalam koran? Mungkin? Ini iklan itu tidak hanya dilihat dari medsos, tapi kita juga bisa melihat dari koran. Kalau nanti kalian sudah selesai sekolah, mungkin salah satunya adalah kalian bisa melihat iklan berupa mencari pekerjaan dalam koran. Biasanya ada alamat, ada hal yang bisa kalian lihat seperti misalkan kalian usaha tanah, kemudian pekerjaan yang kosongnya seperti apa, hal yang harus kalian sanggupi atau yang kalian bisa untuk mendapatkan pekerjaan itu bisa. Itu sama berupa iklannya. Oke. Selain itu mungkin kalian pernah melihat iklan yang ada di medsos itu yang paling menarik seperti apa? Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya, kita dapat berjumpa kembali dalam materi pembelajaran matematika tentang Pythagoras ya. Nah, apakah kalian sudah tahu tentang Pythagoras? Sudah tahu belum? Teorema Pythagoras sudah dipelajari waktu di SD kelas 6 juga ya, kalian sudah diperkenalkan ya. Nah, Pythagoras itu adalah dalam teorema Pythagoras mengatakan jumlah siku-siku ya, jumlah siku-siku yang namanya apa? Kalau dalam segitiga siku-siku itu jumlah segitiga siku-siku sama dengan jumlah sisi siku-sikunya. Ulang ya, jumlah sisi miring sama dengan jumlah sisi siku-sikunya. Ya, menurut teorema Pythagoras biasanya cek ibaratnya itu sebagai sisi miring ya, sebagai sisi miring. Sedangkan sisi A adalah sisi di bawah terdapat sisi A dan yang tegak lurus adalah sisi B. Maka rumusnya adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Yaitu sekilas tentang rumus Pythagoras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru ketemu ini semoga manfaat buat kita semua. Dan awal pertemuan barangkali supaya kita lebih semangat proses belajar mengajar. Sebelumnya kita lanjutkan ya, barangkali
semangat buat kalian. Mari kita sama-sama untuk menyanyi Hawa-Hawa Bandung supaya kita lebih semangat lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Barangkali itu yang saya inginkan. Bisa nggak sama-sama kita nyanyi Hawa-Hawa Bandung? Ya. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dengan baik. Jangan lupa tugas minggu yang akan datang yaitu untuk mengerjakan kelompok. Ironisnya, dari 3,6 juta pecandu narkoba di tanah air, berbahaya tidak? Hingga 20 Sekarang kalau udah tahu bahayanya, pilihannya tinggal 2. 1, kalau menggunakan kondisi psikologis yang labil hingga kondisi keluarga yang tidak aman, tapi akan dilanjutkan di dunia akhirat. generasi muda terjerumus dalam kebangkitan narkoba. Narkoba mempercepat kita untuk bertemu dengan Tuhan kalau menggunakannya secara salah. Ya kan? Saya belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anakku sekalian, untuk materi pertama pada semester kedua ini kita akan bahas tentang bab 4, yaitu tentang semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Pertama kita akan bahas tentang kemunculan Budi Utomo yang salah satunya melatar belakangi lahirnya kebangkitan nasional pada tahun 1908. Ada yang tahu kapan Budi Utomo lahir? Coba ada yang tahu? Ya, sekedar mengingatkan ya, Budi Utomo itu lahir tanggal 3 Mei 1908 ya, sebagai salah satu bentuk perjuangan dari para pahlawan kita ya. Awal bentuk perjuangan para pahlawan kita dalam mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia ya, karena kita ketahui bahwa bangsa kita pada saat itu ya posisinya kita sedang dijajah oleh Belanda ya, selama kurang lebih berapa tahun? 3,5 abad ya, bisa dibayangkan 350 tahun kita dijajah oleh Belanda ya, sampai akhirnya 350 tahun dilanjutkan lagi oleh Jepang selama selama 2,5 tahun ya, 2,5 tahun, walaupun Jepang selama 2,5 tahun menjajah kita, walaupun awalnya mereka datang ke Indonesia untuk mencari simpati gitu ya, ada semboyan dari bangsa Jepang bahwa mereka ini merupakan saudara dua Asia kita gitu ya, walaupun dengan iming-iming seperti itu Jepang ingin memberikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia, walaupun dalam kenyataannya Jepang sendiri malah menjajah negara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku yang menghormatkan. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang teks ulasan karya kita. Yang mana teks ulasan karya kita ini
kalau kita perhatikan dari segi macam-macam tabulasi berdasarkan isinya. Nah, di sini dijelaskan bahwa macam-macam tabulasi berdasarkan isinya terbagi menjadi 3 bagian. Di antaranya yang kalian bisa dilihat yaitu tabulasi informatif, kemudian tabulasi kritis, tabulasi deskriptif. Nah, berdasarkan isinya. Nah, jadi kalau kalian pemahaman daripada macam-macamnya itu ada 3. Nah, tinggal oleh kalian ini bahwa tabulasi informatif seperti apa. Bahwa di sini berdasarkan informasi atau yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, seperti apa kira-kira yang disebut dengan tabulasi informasi atau informatif. Nah, kemudian ulasan kritis atau kritik ya. Jadi yang mana karya tersebut, nah setelah kita pahami, kita baca, kita untuk memberikan kritik atau memberikan komentar atau memberikan saran. Kemudian yang ketiga, ulasan deskripsi atau deskriptif. Nah, di sini kan bahwa deskriptif ini gambaran atau lukisan. Setelah kita baca, pemahaman yang dibuat oleh si pengarang itu, nah menggambarkan mungkin tentang kehidupan yang dialami oleh masyarakat sekitar, atau mungkin deskripsi atau gambaran dari pengarang itu sendiri. Nah, dipaparkan kemudian disampaikan dalam bentuk teks tertulis. Sehat semua? Alhamdulillah. Kita hari ini akan membahas materi karena dalam situasi pandemi ya, kita harus sesuai dengan protokol kesehatan. Hari ini materi yang akan disampaikan, kita akan berbicara mengenai keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai NKRI. Kita lihat di sini, menurut kalian itu kira-kira keberagaman itu yang ada dalam pikiran kalian apa kira-kira keberagaman? Coba yang bisa? Ya? Keberagaman ras. Ya, keberagaman apa? Menurut kamu siapa keberagaman? Berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Kenapa berbeda-beda? Karena Indonesia itu ditakdirkan sebagai negara yang lahir di atas perbedaan. Coba lihat sekarang, lihat pegang hidung kamu, ya, itu pasti beda itu. Ada yang mancung ke dalam, ada juga yang keluar kan gitu. Itulah keberagaman. Warna kulit juga sama kan. Ada yang terang benerang, ada yang remang-remang, maaf, ada yang gelap gulita lagi. Ya, itu keberagaman dan itu sebagai fitrah. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Indonesia itu diberikan keberagaman seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semester genap ini mungkin kita akan membahas masalah bangun ruang yang pertama. Ya, mungkin masih ada yang tahu atau yang ingat dalam bangun ruang itu semuanya hampir ya permukaannya itu merupakan lingkaran seperti tabung, kerucut dan juga bola. Nah, jadi untuk sisi lengkung ini berhubungan dengan semua lingkaran-lingkaran itu harus apa juga kan? Apa itu luas lingkaran atau lingkaran? Modein ya. Apa tuh ya? Itu selalu berkaitan dengan lingkaran. Kalau untuk menghitung dari seperti tabung
tabung itu mempunyai alas dengan tutup. Tutup itu berupa lingkaran. Ya, jadi luas tabung itu luas tutup dengan alas ditambah dengan luas selimut tabung gitu ya. Jadi kalau kita ingat luas tinggal yang susah kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Siapa yang tidak masuk? Sepertinya hampir semua masuk ya. Beberapa orang tidak masuk. Nah, untuk hari ini seperti yang sudah diinformasikan di pertemuan sebelumnya, kita akan belajar mengenai transformasi geometri. Nah, transformasi geometri itu ada 4 kan. Yang pertama refleksi atau pencerminan, kemudian yang kedua rotasi atau pertukaran, kemudian yang ketiga itu adalah translasi pergeseran, dan yang keempat adalah dilatasi atau perbesaran. Nah, untuk mempelajari materi dilatasi kita banyak sekali ya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kalau ketika kalian mau mencetak foto itu kan ukurannya beda-beda ya. Nah, itu merupakan salah satu dari aplikasi dilatasi. Nah, dilatasi itu membutuhkan skala. Jadi skala itu bisa diperbesar atau diperkecil seperti itu. Nanti kita akan belajar lebih memahami ya bagaimana itu dilatasi. Pertama-tama mungkin kalian bisa lihat dulu buku paketnya. Nanti kita pelajari bersama-sama supaya kalian lebih paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali ya dengan Bapak materi IPS ya. Dalam kesempatan ini kita akan membahas mengenai globalisasi. Tapi terlebih dahulu Bapak menanyakan bagaimana pada hari ini siapa yang tidak masuk? Hadir semua? Hadir? Ya. Masih ingat ya pada pertemuan kemarin kita membahas mengenai perubahan sosial. Ya. Jadi materi sebelumnya itu mengenai perubahan sosial. Ya. Kalian masih mengingat faktor-faktor apa saja yang menjadi faktor pendukung dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai globalisasi. Nah, coba kira-kira siapa yang tahu pengertian globalisasi? Ada yang tahu? Hah? Belum. Globalisasi itu berasal dari global, ya, mendunia. Atau kalau bahasa Inggrisnya globalization ya. Proses mendunianya berbagai aspek kehidupan itu intinya ya. Atau proses penyebaran berbagai unsur kehidupan ya, baik itu politik, budaya, kemudian culture ya, dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sehat? Selamat pagi. Ayo dengan semangat. Selamat pagi. Tangannya diginiin sama kayak ibu ya, harus sama ya. Ya, selamat pagi. Allah, eta mah cara sarapan ya. Harus
gaul katanya. Iya. Paku itu ujungnya tumpul, ujung satunya lagi runcing ya. Nah, kalau paku ingin tertancap pada kayu harus dibagaimanakan? Ya, Suherdi? Bagus ya, harus dipukul. Karena kalau paku hanya ditempelkan saja lalu dipelok, apakah akan masuk ke kayu? Tidak ya. Jadi harus ada apa kalau begitu? Harus ada palu. Ya, harus ada pukulan. Boleh pakai palu, boleh pakai apa saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat saya? Alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan pandemi kita tetap harus semangat. Kalau saya bilang semangat, kalian takbir. Allahu Akbar. Siap? Ya. Semangat. Allahu Akbar. Kurang semangat. Semangat. Allahu Akbar. Baik, anak-anakku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan coba bedah materi mengenai beriman kepada kodo dan qadar, berbuah ketenangan hati. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Jawabannya ada di hati kita masing-masing. Setuju? Setuju. Satu, kita harus pahami apa itu iman. Yang kedua, kodo, kemudian qadar. Ketenangan hati adalah dampak. Siap? Satu, iman. Ada yang pernah mengenyam pendidikan di pengajiannya masing-masing? Menurut ustadz ataupun ustazah yang kalian dengar, ada yang tahu iman itu apa? Irfa uskulam, acungan tangan, berani. Orang berani adalah orang yang dekat pada kesuksesan, dan orang yang penakut, orang yang akan jauh dengan nilai-nilai keberkahan. Siap, saya hitung sampai 3, acungkan tangan. 1, 2. Oke, siapa namanya? Suhendi, keren. Tepuk tangan dong buat Suhendi. Apa iman? Iman artinya percaya. Oke, siap. Setuju? Setuju? Setuju. Ada yang tidak setuju? Oke, iman adalah percaya. Sekarang saya balik nanya sama kalian. Iman itu percaya. Berarti iman itu yakin. Nah, saya pertanyaan kedua. Nih, bicara iman, harus saya luruskan supaya kalian tidak verbalisme, tidak salah ya. Saya mau nanya sama kalian. Iman itu percaya kan? Iman itu yakin. Percaya gak? Kalau kerbau pantatnya besar, percaya gak? Yakin tidak? Pertanyaan ketiga, iman tidak ada bujur mudik. Nah, ini masalah. Jadi iman itu bukan percaya, tapi iman itu apa? Yakin apa lagi? Saya jelaskan. Al-imanu huwa, iman itu adalah satu, tasdikun bil qalbi, benarkan dengan hati. Aku yakin sama Allah. Yakin kumpul, yakin aja udah iman belum? Belum saya. Iqrarul bil lisan, ucapkan dengan lisan. Mungkin ada beberapa tulisan. Yang pertama dibuat kelompok, untuk kerja bakti di sini atau bersih di sini. Tapi yang membagikan komitmen dari kalian, komitmen
ketika sudah dibentuk, sudah dijadwal, baru merenang yang terdaftar bayangna merenang dongkap. Jadi sadaya lagi berapa kan? 30 dibagi tilu 10 orang ya. 10 orang silakan mau dibentuk ku bapak apa dia atau Bapak. ku bapak ada dia siap. Hiji, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, kamu kena. Salapannya. Beres. Pelengkap sudah enak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Oke, sekarang kita berjumpa lagi dengan Bapak dalam materi yang baru ini yaitu Pitagoras ya. Nah, kalian sedang pelajari Pitagoras itu apa? Ada yang tahu? Berlaku hanya di bangun apa? Segitiga siku. Jadi segitiga tubuh, segitiga lancip itu tidak berlaku. Aturan Pitagoras itu bunyinya ada yang tahu? A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Dan A itu adalah sisi tegak dan B sisi lurus kan ya. Kemudian C adalah sisi miring. Ya, itu ya. Dengan kata lain kalau kita melihat dengan sekilas, jika ada sisi tegak atau sisi lurus diketahui ataupun sisi miring diketahui, jika ada salah satu yang tidak diketahui bisa kita cari nilainya. Itu adalah Pitagoras. Pitagoras itu pemanfaatannya banyak sekali. Terutama ini adalah jembatan untuk memahami geometri yang lebih tinggi seperti trigonometri. Pitagoras bisa kita manfaatkan seperti dalam perhitungan jarak bumi pada bulan, bumi pada matahari. Terlalu jauh ya. Nah, untuk ininya, untuk contoh paling jelasnya, kalian silakan simak dalam buku paket matematika itu bab pertama semester ke-2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, udah sarapan semuanya? Oke, sesuai janji Bapak minggu lalu, hari ini kita akan mempelajari tentang seni rupa. Nah, adapun seni rupa itu, ada yang udah tahu apa itu seni rupa? Coba acungkan tangan. Seni rupa. Ada yang tahu seni rupa? Bercerita tentang apa kalau seni rupa? Menggambar dan melukis, bisa juga membuat patung. Adapun seni rupa dibagi menjadi dua, yaitu ada seni rupa 2 dimensi dan seni rupa 3 dimensi. Seni rupa 2 dimensi adalah, ada yang tahu? Seni rupa yang memiliki panjang kali lebar dan hanya bisa dilihat dari satu arah. Sedangkan seni rupa 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki panjang kali lebar kali tinggi dan bisa dilihat dari berbagai arah. Contoh seni rupa 2 dimensi di kelas ini apa? Contoh seni rupa 2 dimensi. Ya? Pas foto.
dari nenek moyang kita. Berarti tugas kita sekarang harus bagaimana? Harus melestarikannya. Ada yang tahu tidak puisi rakyat itu jenisnya ada 3. Yang pertama ada apa? Ada pantun yang bagus. Yang kedua ada gurindam. Yang ketiga syair. Jadi ada 3 jenis ya. Oke, kita akan mengenal dulu dan memahami dari ciri pantun dulu. Ada yang tahu tidak ciri pantun itu apa? Yang pertama, ada berapa bait? 1 bait ada berapa baris? 4 ya. Yang kedua, baris 1 dan kedua disebut sampiran. Ketiga, keempat sisi. Kemudian jumlah suku katanya. Ada yang tahu tidak untuk pantun? Kira-kira berapa jumlah suku katanya? 8 sampai dengan 12 suku kata. Itu untuk pantun ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul lagi ya. Untuk semester ini Ibu akan membahas tentang tekanan ya. Ada yang tahu itu tekanan? Dalam benak kalian tekanan itu apa? Kalau dalam IPA? Coba boleh cung biasa. Ya sama biasa. Belum ada yang kani. Ya, Ibu kasih contoh ini ya. Kalau ini tekanan, ini ada benda yang lancip dan ini yang datar. Kalau Ibu kita lepas secara berbarengan ke dalam tanah, yang paling dalam yang mana? Yang lancip. Kenapa? Karena tekanannya lebih kecil. Ada yang lain. Alasannya lain, betul ya? Jawabannya yang lancip, tekanannya yang paling besar. Nah, alasannya apa? Selain Mila, Emil, soal yang lain apa? Tekanan itu lambangnya apa? Kemarin yang Ibu udah bahas sebelumnya. P sama dengan F per A. F itu apa? F itu apa? Luas. Gaya. A itu apa? A itu luas. Nah, yang luas ini yang lancip, yang mempengaruhinya. Kalau luasnya kecil berarti tekanannya besar. Kalau ini lamun dijatuhkan ke bawah berarti tekanannya dalam jika yang ini. Ya, jadi luas itu mempengaruhi tekanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. Good morning. How are you today? I'm fine. Oke. Selamat pagi. Karena hari ini kita akan belajar tentang descriptive text. Jadi, Miss akan jelaskan apa itu yang dimaksud dengan descriptive text. Sebelum Miss kasih tahu, before I will give you a definition of descriptive text, do you know what is the descriptive text? Sebelum Miss kasih tahu materinya, ada yang tahu gak apa sih yang dimaksud dengan descriptive text itu? Please, raise your hand. Ada yang tahu gak? Ada yang tahu? Gak ada? Oke, gak apa. Jadi Miss jelaskan ya. Jadi descriptive text is a text that describe a place, animal, or some things. Contohnya, descriptive text itu yaitu adalah sebuah teks yang mendeskripsikan benda, tempat, seseorang. Contoh misalnya, Miss kasih contoh di sini kita mendeskripsikan sebuah kelas. Misalnya, this is my classroom. Ini adalah kelas saya. Jadi kalian itu harus mendeskripsikan kelas kalian. Misalnya di kelas kalian itu ada meja, ada kursi, jendela, dan lain-lain. Jadi misalnya, this is my classroom. There are 6 windows. Jadi misalnya ada 6 jendela. Terus misalnya there are 32 tables. Ada 32
tables itu apa? Meja. Terus ada 32 chairs, 32 Oke, terus ada whiteboard. Tahu nggak whiteboard? Apa artinya? Papan tulis. Kalau misalnya there are a computer, berarti artinya ada sebuah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul lagi, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bagaimana kabarnya sekarang? Syukur alhamdulillah kalau keadaan baik. Sebelumnya Ibu sampaikan materi yang Ibu akan utarakan pada pagi hari ini yaitu mengenai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras itu banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah para emang-emang tukang bangunan. Untuk membuat rangka bangunan, di sana akan dibentuk menggunakan Pythagoras. Kalau Ibu utarakan dalam tangan, teorema Pythagoras itu akan mirip seperti ini. Jadi akan ada garis yang miringnya, kemudian akan ada alasnya, akan ada rangkanya. Sehingga kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, salah satu contohnya adalah atap rumah. Atap rumah biasanya berbentuk seperti ini kan, seperti segitiga. Nah, kemiringannya itu bisa kita gunakan dengan menggunakan teorema Pythagoras. Sampai sini, ada yang mau bertanya dulu sebelum kita masuk ke pembahasan mengenai rumus ke Pythagorasnya. Ada yang mau bertanya? Kalau tidak, kita akan masuk ke rumus Pythagorasnya. Nah, di sini seperti yang Ibu utarakan barusan bahwa teorema Pythagoras terdiri dari 3. Yang pertama adalah sisi miring. Kalau Ibu utarakan menggunakan tangan seperti ini. Ini adalah tegak lurus, ini adalah sisi miringnya, kemudian ini ada alasnya dan ada tingginya. Bagaimana cara mencari sisi miring? Nah, di sana untuk mencari sisi miring itu ada teorema yang digunakan. Kalau Ibu suka menyebutnya teorema Pythagoras itu bisa mencari sisi miring, bisa mencari alas, juga bisa mencari tinggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah bahwa hari ini Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita semua. Ya. Tandanya Allah sayang kepada kita, kita masih diberi umur, masih diberi usia, dan Allah memberikan kesehatan kepada kita. Allah memberikan kenikmatan kepada kita yang luar biasa, yang tidak bisa diganti oleh harta benda ini. Ya. Kalau kita melihat kenikmatan Allah, ya, seberapa besar harta kita untuk Allah, tidak akan sanggup, ya, membalas segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Nah, hari ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa datang ke sini, ya, dengan niat untuk mencari ilmu. Nah, dalam hadis dikatakan, apabila manusia pergi dari rumah dengan niat mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan masuk ke surga. Itu janji Allah. Nah, maka kita harus yakin, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada kalian sehingga kalian bisa hadir di sekolah, ya, tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah yang salah satunya adalah melaksanakan perintah Allah. Yang pertama, yang amalan yang pertama dihisab perintah sholat. Nah, sholat ini wajib Pak, Bu, ya, Ibu guru, anak-anak pun
ya wajib semua sholat. Ya, dari anak kecil ya sudah balik maka harus belajar sholat. Allah SWT memberi kemudahan kepada kita. Ya, apabila kita sakit maka wajib sholat. Ya, walaupun sakitnya ringan, sakitnya berat, tapi kita wajib sholat. Apabila sholat kita tidak sanggup berdiri maka duduk. Kalau mudahkan. Ya, apabila duduk kita tidak sanggup nih, masih sakit, sambil duduk. Apabila masih tidak sanggup untuk sholat nih, masih tidak sanggup, sakit, berbaring. Ya, masih tenggorok, masih sakit, nggak bisa isyarat. Pakai mata dicek Allahu Akbar, Allahu Akbar, untuk sholat. Ya. Pak, bagaimana Pak kalau sakitnya parah, nggak bisa wudhu? Nggak usah wudhu, Allah mudahkan. Ya. Ketemu lagi dengan Bapak di semester kedua ya. Nah, materi kali ini mengenai sastra. Sastra itu terbagi dua. Yang pertama itu sastra lama. Nah, sastra lama itu ini puisi rakyat. Nah, sastra generasi baru itu biasanya mengenai prosa, puisi-puisi kontemporer dan lain-lain. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang puisi rakyat. Puisi rakyat itu terbagi ada berapa? Tiga. Yang pertama itu pantun, yang kedua gurindam, yang ketiga syair. Nah, syair dan puisi bedanya apa? Kira-kira ada yang tahu? Ada yang tahu? Nah, karena kita membicarakan tentang pantun, maka syair akan sangat lekat sekali dengan pantun yang memiliki banyak kesamaan, yaitu satu, rima. Pantun, gurindam dan syair akan sangat lekat sekali dengan rima, seperti a i atau ai ai. Ya, siapa yang di SD-nya suka bikin pantun atau pernah bikin pantun? Ada? Oke. Nah, tidak mungkin kalau seandainya pernah bikin pantun dan tidak tahu sama sekali dengan pantun. Nah, pantun itu terbagi berapa baris dari satu baitnya? 4. Untuk baris pertama dan kedua disebut sampiran. Untuk yang ketiga dan keempat disebut isi. Nah, untuk kesamaan kedua bagian ini, yang pertama, baris pertama di akhir kalimatnya itu harus sama dengan baris keberapa? Ketiga. Kalau yang kedua harus sama dengan keempat. Siapa? Nah, yang keempat. Nah, berapa suku kata per barisnya itu? 8 sampai dengan 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak. Dina dinten ayeuna ibu bade ngabahas atau nabi medal perkawis materi pupujian. Naon sih ari pupujian teh? Aya nu terang? Nah, lalaguan. Tapi lalaguan anu kumaha heula? Pupujian teh nyata karangan dina wangun ugeran. Karangan dina wangun ugeran teh naon? Wangun puisi. Otomatis karangan anu aya dina wangun puisi. Ari puisi teh ngabogaan ciri-cirina teh opah jajar dina ngarangna atau dina nulisna. Tiap jajar ngabogaan 8 engang. Naon ari engang teh? Suku kata. Pupujian. Eusina dina pupujian teh nyaeta aya dina kaagamaan. Eusina teh pepeli. Contona saperti kumaha? Aya di bias ku ibu dinyanyikan da ari pupujian mah ngalagu, tapi ngalaguna dina karangan ugeran atau dina karangan puisi. Contohnya seperti kieu. Eling-eling dulur kabeh
Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Semangat pagi. Pagi. Semangat pagi. 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 Semangat pagi. Pagi. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Baik, alhamdulillah sekarang kita dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini Bapak akan menjelaskan tentang seni musik. Di antaranya ada pengertian musik dan pengertian nada. Musik, apa itu musik? Ada yang tahu? Ada yang tahu musik itu apa? Lagu bisa. Musik itu apa? Oke, sekedar mengingatkan, musik itu adalah susunan nada yang beraturan. Ya, seperti kalian tahu, setiap kali mungkin kalian sering dengar musik, mau disengaja maupun tidak sengaja. Itu tentang musik sekilas. Yang kedua ada pengertian nada. Ada yang tahu? Nada itu apa? Nada? Ada yang tahu nada itu apa? Pak, nada teman saya pas kelas, bukan nada yang itu ya. Nada adalah notasi yang tersusun dengan rapi. Oke, paham sampai sana ya? Contoh nada digunakannya pada saat kita apa Pak? Nada itu selalu kita gunakan dalam setiap berkegiatan di sehari-hari. Tidak hanya dalam bermusik, tidak hanya dalam menyanyi. Dalam kegiatan keagamaan pun itu ada nada. Contohnya ketika kita sholat berjamaah, imam itu selalu menggunakan nada dalam setiap pengucapan atau pelafalan dalam bacaan sholatnya. Bapak kasih contoh ya, penggunaan nada. Coba diperhatikan. Ketika imam membacakan suratul Fatihah dalam melaksanakan kegiatan sholat, maka itu menggunakan nada. Contohnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu contoh penggunaan nada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang semangat. Semangat pagi. Pagi. Kurang semangat sekali lagi. Semangat pagi. Pagi. Oke, baik. Terima kasih ya. Walaupun pada saat masa pandemi, tapi tetap harus selalu semangat ya. Bangun jam berapa kira-kira? Bangun jam 5 ya. Ini lebih pagi walaupun pada saat masa pandemi, walaupun pembelajaran dilaksanakan di rumah, tetapi bangun pagi penting ya. Jadi kenapa? Mungkin saja hari ini kalian lebih berbeda. Maksudnya berbeda itu biasanya kalian di rumah, mungkin saja hari ini ada yang masih tertidur ya. Mungkin saja hari ini ada yang masih tertidur jam segini itu masih ada yang tidur gitu kan biasanya. Tapi hari ini mungkin berbeda. Dan kemudian saya rasa ketika berbicara pola hidup sehat yang pernah saya sampaikan terhadap anak-anak sekalian ya, biasanya ketika berbicara tentang pola hidup sehat, kira-kira kalian sudah terpikir dalam pemikiran kalian apa? Hah? Olahraga, apa lagi? Konsumsi makanan sehat, boleh, siap. Apalagi ada yang lain? Ada yang lain nggak? Tidur teratur. Tidur teratur, ada lagi nggak? Ada lagi nggak? Selain tidur teratur? Hah? Minum ya, minum air mineral ya? Cukup. Awas ya. Makan pun jadi jangan sampai makan pun tidak teratur ya, apalagi tidur. Kemudian lingkungan kita itu dalam kehidupan sehari-hari, lingkungan itu harus selalu sehat. Apalagi sekarang ditambah pada masa pandemi ini, ditambah ya dalam pola hidup sehat yang seperti biasanya itu di rumah. Kalau misalnya pada saat masa pandemi seperti ini ditambah sering mencuci tangan, kemudian apa lagi?
memakai masker. Kemudian apa lagi? Menjaga jarak. Nah, dari kerumunan. Ya, jadi pola hidup sehat pada sama masa pandemi mungkin itu berbeda dengan seperti biasanya, tapi perbedaannya tidak signifikan. Hanya ada tambahan seperti memakai masker ataupun tidak boleh berkerumun, apalagi berolahraga itu memang itu mah pola hidup sehat ya. Dari pembelajaran pola hidup sehat kita tidur tidak harus teratur ya, tidak boleh gadang. Itu dari pembelajaran olahraga pola hidup sehat. Jadi tidur itu jangan sampai melebihi dari jam 9 ataupun jam 10. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah. Oke, para siswa sekalian, kalau kalian lihat di depan ada slide tentang ekonomi dan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Tentunya kalian sebagai para siswa yang belajar IPS dari pertemuan awal sampai sekarang itu sudah memahami tentang kenapa ada ekonomi ini pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat. Karena semua roda kehidupan yang ada di Indonesia, di dunia itu tanpa ekonomi itu nol besar. Itu barangkali untuk pembuka kali ini. Baik, nanti kita akan sambung dengan diskusi dan yang lain terkait dengan bagaimana ekonomi itu ada pengaruhnya terhadap masyarakat atau kesejahteraan masyarakat khususnya di Indonesia. Demikian dulu untuk pertemuan kali ini. Kita tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aktivitas manusia dalam hidup Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Mudah-mudahan hari ini kita terus selamanya baik. Sebelum pembelajaran dimulai, ya, kita melanjutkan pembelajaran yang kemarin masih mengenai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan. Subtema kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pada saat pertama untuk mengetahui sejauh mana tingkat kebutuhan manusia di dalam kehidupan. Yang kedua, selain untuk mengetahui, coba ada lagi yang ingin diungkapkan oleh kalian? Ya. Oke, kita lanjut saja. Yang namanya manusia, apakah tingkat kebutuhannya itu beragam atau tidak? Beragam. Kenapa beragam? Kenapa disebut beragam? Coba. Yang namanya manusia, ya, dari segi pemenuhan kehidupan, apakah beragam atau tidak? Beragam. Ya, bayangkan, kalau manusia dalam memenuhi kebutuhan, ya, ini hanya satu kebutuhan saja. Apakah mungkin? Tidak. Mengapa tidak mungkin? Sementara kebutuhan manusia sudah terpenuhi yang satu. Pasti akan ada yang kedua, tidak? Pasti akan ada yang kedua kan? Maksudnya gini, kalau kebutuhan manusia hari ini sudah terpenuhi, contoh, kamu hari ini sudah makan bakso. Apakah mungkin kamu sesudah makan bakso ada lagi nggak keinginan? Ada. Ya. Bagaimana cara memenuhi kebutuhannya? Bagaimana caranya? Kembali lagi kepada siapa? Diri kita sendiri. Tentang menggambar poster
apa manfaatnya menggambar poster itu adalah untuk publikasi. Ketika ada event atau acara, maka itu harus dipublikasi, yaitu melewati gambar poster atau desain poster dan sebagainya. Makanya kita perlu juga untuk membuat gambar poster itu seperti apa. Yang pertama adalah kita harus menyesuaikan gambarnya seperti apa. Yang kedua, temanya. Event ini apa? Nah, itu menjadikan bahan tema, atau acara ini acara apa, maka itu akan menjadi bahan tema. Kemudian kesesuaian gambar ya. Jadi dalam menggambar poster itu kita harus menyesuaikan antara gambar dan temanya ya. Yang kemudian membuat kalimat singkat, artinya sebagai pengantar juga. Jadi gambar poster itu bukan sekedar gambar saja, tidak pure gambar, tetapi kita pasti menggunakan kalimat singkat dan jelas. Artinya audiens tertarik dengan gambar dan terinformasikan dengan kata-katanya, ya, dengan kalimatnya. Misalkan menjaga lingkungan itu sangatlah baik sekali. Nah, itu gambarnya jangan keluar dari tema tersebut ya. Jangan keluar dari kalimat tersebut. Jadi ada penyesuaian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baiklah, di sini Ibu akan materi hari ini akan menerangkan tentang perbandingan. Jadi secara umum perbandingan ada dua macam. Satu, perbandingan senilai atau seharga. Dua, perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Misalkan perbandingan senilai, jika nilai harga itu naik atau turunnya, jadi sejalan dengan nilainya. Contohnya, misalkan kalau di sini harga satu buku Rp2.000. Misalkan kalau 5 buku berapa rupiah? Jadi tinggal dikali 5 kali 2.000. Jadi hasilnya 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Good morning, student. How are you today? I'm fine. Who is absent? No? Hadir semuanya? Thank you. Okay, today kita akan belajar tentang expression to greet. Do you know expression to greet? Ada yang tahu apa itu expression to greet? Ada yang tahu? Ungkapan sapaan. Oke, ungkapan sapaan itu ada yang tahu contohnya seperti apa? Kalau sapaan, kalau kalian menyapa kepada orang-orang atau kepada guru, kepada siapapun dengan apa sapaannya? Hai, selain hai. Halo, selanjutnya. Kalau pagi-pagi kalian menyapa dengan apa? Yes, good morning. Tadi kan tadi Miss kesini masuk dengan hi, good morning student. Itu disebut dengan greet atau sapaan. Selain itu, selain hi, hello, good morning, apa lagi? Good. Siang apa? Siang apa? Kalau kalian bertemu dengan guru atau teman kalian pada siang hari, kalian menyapa dengan apa? Good afternoon. Selanjutnya, selain good afternoon, good day, ada siang. Good morning. Nah, oke. Nah, di sini expression to greet itu ungkapan untuk menyapa seseorang ya. Kalian bertemu seseorang, mau di jalan, di sekolah, dimanapun, kalian bisa ungkapan dengan expression to greet sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau kalian bertemu pagi-pagi dengan teman-teman, berarti ungkapannya apa? Good morning. Kita kan sebagai muslim pasti diawali dengan assalamualaikum. Nah, ini dalam pembelajaran bahasa Inggris atau English lesson kita menggunakan dengan good morning. Oke, sampai di sini do you understand?
kita akan membahas tentang Pancasila. Pancasila adalah suatu landasan atau suatu dasar negara mana? Indonesia. Jadi Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, kalian sebagai warga negara Indonesia berarti kalian harus menjalankan semua nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut. Ya, contohnya nilai-nilai Pancasila pertama yaitu ketuhanan. Berarti kalian harus menjalankan nilai-nilai Pancasila yang pertama, ketuhanan. Ketuhanan itu berarti kalian menjalankan. Kalau kalian agama Islam berarti ya kalian menjalankan ibadah, sholat, gitu kan, puasa dan ngaji dan lain sebagainya. Berarti intinya Pancasila yang pertama itu kalau kalian sebagai warga negara berarti kalian harus mempunyai kepercayaan masing-masing. Ya. Tidak harus tanpa paksaan dari orang lain, ya. Karena yang namanya kepercayaan atau agama itu sudah dicantumkan atau ada dalam undang-undang. Ya. Warga negara berhak memilih atau menganut agama dan kepercayaannya masing-masing sesuai dengan kepercayaannya, ya, tanpa ada paksaan dari orang lain. Namun ayat memaksa berarti kita melanggar yang namanya undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia, Bapak mau tahu dulu, tahu nggak pencernaan itu apa? Kalau misalkan kalian pagi-pagi biasanya apa dulu? Sebelum sarapan. Sarapan, kalau misalkan memasukkan makanan itu kemana dulu? Mulut. Biasanya dikunyah nggak? Dikunyah. Dikunyahnya ada apa? Gigi. Terus masuk ke tenggorokan. Kalau sudah di tenggorokan kemana? Hah? Kemana? Ke lambung. Sebelum lambung ada esofagus. Nah, dalam sistem pencernaan ini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, makanan itu masuk ke dalam mulut, terus dikunyah oleh gigi, nanti masuk ke dalam tenggorokan. Nah, di dalam tenggorokan ini ada yang namanya faring, ya, namanya faring, terus masuk ke dalam lambung. Di lambung itu dicerna. Terus dalam lambung ada yang namanya zat asam yang bisa meleburkan makanan. Setelah melebur, zat-zat itu akan tersebar ke dalam tubuh kalian, ya. Di antaranya vitamin, mineral, itu akan diserap oleh tubuh. Nah, sisanya itu akan disalurkan lagi ke mana? Ke usus. Ya. Ada usus itu ada beberapa. Ada usus besar, usus halus, dan usus 12 jari. Nah, setelah itu hasil dari pencernaan apa? Ekskresi, ya. Biasanya itu hasil pembuangannya berupa